Halo, perkenalkan nama aku Elizabeth Zelda Alventiana Imletna, NRP 130219326 dari kelas Komunikasi Bisnis KPD, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Nah, di sini aku mau membahas tentang pandemi yang sedang marak-maraknya di berbagai belahan dunia. COVID-19. Ya, COVID-19 mulai dengan begitu cepat yang mengakibatkan ratusan ribu jiwa meninggal dalam beberapa bulan saja. COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO ketika beberapa negara terpapar COVID-19. Nah, di sini aku mau membahas tentang mencegah dan mengatasi virus COVID-19. Siapa sih yang nggak tahu COVID-19? Pasti semua orang di dunia ini sudah tahu apa itu COVID-19. COVID-19 atau biasa yang dikenal juga dengan coronavirus merupakan virus baru yang muncul pertama kali di Wuhan, Hubei, China pada akhir Desember 2019. Yang diduga virus ini berasal dari hewan liar seperti kelelawar, ular, dan lain sebagainya. Virus ini ditemukan sebenarnya sejak tahun 1960 sudah ada di dunia. Tetapi pada akhir Desember 2019 lalu, coronavirus berubah menjadi lebih ganas sehingga dinamakan dengan COVID-19. Virus ini menyerang sistem pernapasan pada manusia yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan ringan, infeksi paru-paru, bahkan kematian. Nah, siapa aja sih yang rentan terkena virus COVID-19 ini? Nah, mereka yang rentan terdampak yaitu mereka yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu lansia atau orang lanjut usia. Nah, orang lanjut usia di atas 50 tahun, mereka sangat rentan. Kenapa? Karena mereka memiliki daya tahan tubuh atau imun tubuh yang sangat rendah dan sangat lemah, sehingga mereka gampang sekali untuk terpapar atau tertular COVID-19. Kemudian yang kedua adalah memiliki penyakit bawaan seperti pneumonia, asma, diabetes, HIV, AIDS, penyakit jantung, hipertensi, kanker, serta kondisi medis lainnya yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kemudian yang ketiga, tenaga medis di rumah sakit. Ya, tentu saja mereka adalah garda terdepan yang berjuang melawan COVID-19. Wajar saja jika mereka menjadi salah satu yang rentan terdampak COVID-19. Bahkan banyak para tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19 ini. Kemudian yang keempat adalah mereka yang sering dan pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit COVID-19. Seperti kota-kota yang sudah terjangkit COVID-19 seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Mereka juga memiliki resiko yang cukup tinggi karena mereka harus melalui berbagai tempat umum seperti bandara, stasiun, pelabuhan, terminal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada mereka yang pernah berkontak fisik dengan pasien COVID-19. Ya, tentu saja, apalagi mereka tidak menggunakan masker, tidak menggunakan alat pelindung diri, ya mereka juga rentan terkena. Selanjutnya, yaitu gejala-gejala umum yang dimiliki oleh COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama adalah batuk, kemudian ada demam di atas 30 derajat, terus juga sesak nafas. Ini merupakan gejala-gejala umum yang dapat terjadi pada orang yang terdampak COVID-19. Kemudian gejala dibagi dua, ada gejala awal atau gejala ringan dan ada gejala lanjutan atau gejala berat. Nah, gejala awal atau ringan merupakan gejala yang biasa muncul pada masyarakat.
seperti flu, pilek, demam, sakit tenggorokan, batuk kering, dan sakit kepala. Hal-hal ini biasa terjadi pada masyarakat, tetapi juga bisa menjadi gejala COVID-19. Kemudian ada gejala lanjutan atau gejala berat, seperti sesak nafas, demam tinggi, batuk berdahak hingga berdarah, dan nyeri di dada. Jika sudah mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi petugas COVID-19 terdekat di daerahmu. Selanjutnya ada data positif COVID-19 di Indonesia. Nah, Indonesia dihebohkan dengan munculnya informasi dari pusat bahwa ada 2 orang yang dinyatakan positif COVID-19 di Jakarta pada awal Maret 2020 lalu, tepatnya pada tanggal 2. Mereka adalah warga Jakarta yang pernah berkontak fisik langsung dengan warga Jepang yang memiliki riwayat positif COVID-19. Kemudian 8 hari setelahnya, pada tanggal 10 bulan Maret 2020, 27 orang dikonfirmasi positif COVID-19. Lanjut 10 hari kemudian, pada tanggal 20 Maret 2020, 369 orang dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 30 Maret 2020, dikonfirmasi ada 1.414 orang yang terpapar COVID-19. Berlanjut pada tanggal 10 April 2020, 3.512 orang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian berlanjut pada 6.575 orang pada tanggal 20 April 2020. Per tanggal 23 April 2020, 7.775 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Ini merupakan data dari pemerintah pusat per tanggal 23 April 2020, baik data secara global maupun di Indonesia. Data secara global, 213 negara terkonfirmasi sudah terpapar positif COVID-19. Kemudian, sebanyak 2.544.792 jiwa terkonfirmasi positif COVID-19. Kematian mencapai 175.694 jiwa dari seluruh belahan dunia. Kemudian, di Indonesia, data positif sebanyak 7.775 jiwa terkonfirmasi COVID-19. Sebanyak 960 jiwa dinyatakan sembuh. Kemudian, sebanyak 647 jiwa dinyatakan meninggal pada tanggal 23 April 2020. Kemudian, pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Usahakan mencuci tangan secara benar, mengikuti langkah-langkah pencucian tangan yang benar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Selanjutnya, ada pencegahan dengan tetap tinggal di rumah aja dan jangan keluar kota. Jika tidak terlalu penting, jangan dulu deh keluar rumah, tetap tinggal di rumah aja dan jangan berpergian keluar kota, apalagi liburan. Kemudian yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Social distancing atau physical distancing adalah menjaga jarak 1-2 meter baik dengan keluarga dan terutama pada keramaian atau tempat umum. Nah, selanjutnya ada pencegahan menghindari kontak langsung dengan orang lain seperti berjabat tangan, mencium, berpelukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu menggunakan masker bila sakit atau harus berada di tempat umum, seperti harus ke pasar, ke supermarket untuk membeli kebutuhan pokok, atau mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah. Kemudian ada beberapa jenis masker dan fungsinya. Di sini ada 5 jenis masker. Masker N95 yang digunakan oleh mereka yang menangani langsung pasien positif COVID-19. Kemudian masker operasi atau masker medis yang digunakan oleh para dokter untuk mengoperasi dan lain sebagainya. Kemudian juga masker karbon aktif yang digunakan
oleh mereka yang sudah memiliki gejala-gejala awal, mereka bisa menggunakan ini. Kemudian masker kain untuk mereka yang sehat, mereka yang tidak memiliki gejala boleh menggunakan masker kain, tetapi jangan menggunakan masker kain yang tipis, menggunakan masker kain yang dilapisi dengan filter atau dilapisi dengan beberapa kain. Kemudian ada masker spons atau fashion. Nah, masker ini bisa digunakan juga oleh mereka yang sehat, yang tidak terlalu mengunjungi tempat ramai, seperti melakukan aktivitas-aktivitas yang hanya bertemu dengan beberapa orang, boleh menggunakan ini. Kemudian yang keenam adalah makan makanan bergizi yang dapat meningkatkan daya tahan atau imun pada tubuh kita, serta mengonsumsi vitamin secara rutin dan memperbanyak minum air putih. Tentu saja karena COVID-19 ini juga tergolong virus yang sangat lemah, tetapi penularannya sangat cepat, perkembangannya sangat cepat. Jadi kita bisa melawan COVID-19 ini dengan mengatur pola makan kita, pola hidup kita, dengan pola hidup sehat. Seperti menunda bahkan meniadakan events yang mengundang keramaian atau banyak orang, mengeluarkan himbauan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah secara online, kemudian melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, khususnya pada daerah-daerah yang dianggap urgent atau red zone. Kemudian pemanfaatan Wisma Atlet untuk pasien COVID-19 di Jakarta. Kemudian ada juga pemerintah mengatakan akan melakukan rapid test massal di Indonesia karena banyak kasus yang tidak menunjukkan gejala. Selanjutnya, pemerintah siap memesan 2 juta obat yang digunakan di beberapa negara dan terbukti cukup ampuh. Nah, kemudian mengatasi COVID-19. Mengatasi COVID-19, terutama bagi mereka yang sudah dinyatakan PDP atau ODP, mereka harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Atau mereka yang baru saja melakukan perjalanan ke negara lain atau daerah domestik lain, segera menghubungi pihak atau outline penanganan COVID-19 terdekat jika merasa terdapat gejala-gejala seperti di atas untuk mendapatkan perawatan maksimal. Jangan menyembunyikan gejala, keluhan-keluhan maupun riwayat selama 14 hari terakhir kepada petugas medis supaya tidak menyulitkan para petugas medis atau tidak membahayakan petugas medis maupun masyarakat lain. Nah, di Cina, mereka mengatasi COVID-19 ini dengan sangat canggih, yaitu menggunakan telepon seluler sebagai alat pelacak di mana dan kapan saja dan dengan siapa saja para pasien COVID-19 ini berinteraksi, berkontak fisik, dan bertemu. Kemudian robot-robot yang digunakan untuk membantu para tenaga medis dan juga beberapa teknologi lainnya, dan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan menurunnya angka konfirmasi COVID-19 di China sampai dengan 0 dalam waktu 5 minggu. Thank you.